Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahjaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haitsuma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di hari ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa menjadi al-baqiyatus sholihat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah haji saudara-saudara kita sudah mulai kloter demi kloter kembali ke tanah air. Mereka dengan suasana yang bahagia membawa oleh-oleh haji adalah kemakmuran. Sudah barang tentu bekal yang mereka bawa adalah bekal terbaik. Al-Quran menggambarkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal terbaik adalah bekal takwa. Sungguh sangat luar biasa. Tahun ini situasi dan kondisi penanganan haji di Arab Saudi begitu semrawutnya. Kita merasa prihatin karena penanganan yang biasanya begitu tertib, begitu nyaman, kini dihadapkan pada penanganan yang luar biasa. Namun demikian, upaya pemerintah Arab Saudi tentu menghendaki hal yang terbaik. Namun apa yang terjadi? Penanganan satu kloter saja bisa di 4, 5, 6 hotel. Bayangkan jarak dari hotel ke hotel itu 3-4 kilo. Pembimbing yang lengkap, misalkan satu pembimbing 41 orang, ia bisa mengkoordinir, tetapi dari satu kelompoknya itu bisa pecah pada 4-7 hotel. Hal inilah menjadi sebuah tantangan ke depan. Semoga Amirul Hajj dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa memberikan sebuah tawar-menawar yang betul-betul memberikan penanganan yang terbaik bagi jamaah haji. Namun demikian, saudara tentu jamaah haji yang sudah tiba di tanah air, apapun yang mereka alami penanganan di Saudi, tetaplah begitu bahagianya. Karena apa? Karena bekal takwa itu akan memberikan sebuah kesempatan kepada setiap hamba yuslim wajhahu ilallah, sikap berserah diri kepada Allah bagaimanapun tantangan, bagaimanapun suasana dan cuaca yang begitu
menguji bagi dirinya, tetaplah mereka yuslim wajhahu ilallah, berserah diri hanya kepada Allah. Yang kedua, mereka tetap berkarya dengan wahwa muhsin, bagaimana agar ibadahnya itu mabrur. Ia ingin sempurna ibadahnya itu, walaupun proses yang ibadah haji itu hanya 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, pergerakan ke Mina. Esok harinya wukuf di Padang Arafah. Sudah ghurubi Syam, bergerak ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ba'da subuh atau sudah sepertiga malam mereka sudah bergerak ke Mina. Sudah jalan 2 tahun ini diuji murur, bahwa dari Arafah itu langsung tanazul ke hotel masing-masing, lewat Muzdalifah, lewat Mina. Ini sudah mencoba untuk melawan syariah agama yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Alih-alih upaya untuk menyelamatkan jamaah haji, sesuatu yang harus juga diluruskan, harus dikritisi oleh berbagai negara atas prosesi ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariah agama. Sidang Jumat rahimakumullah. Dan tidak hanya sampai di al-baqiyatus sholihat, amal yang memberikan yang terbaik, tetapi juga jamaah haji berusaha untuk faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ia menyandarkan bahwa ibadahnya itu adalah yang terbaik. Begitu ia tanazul kembali ke Mina, ada yang jalan kaki, ada yang mencari bus yang sangat sulit di hari nahar itu. Namun demikian, sudah barang tentu bahwa kemabruran itu adalah akan diraih oleh mereka yang benar-benar yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menetapkan diri, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqama as-salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka gapai kemabruran itu dengan sebuah prinsip yakin benar bahwa kemabruran itu adalah sebersih-bersihnya tauhid, bukan sekedar menghadapkan wajahnya, jiwanya ke arah masyriq wal maghrib, ke arah timur dan barat, bukan itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itulah sebersih-bersihnya tauhid, akidah yang kokoh di dalam jiwanya. Itulah bentuk kemabruran. Dan yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, adalah al-ihsan. Ia bahanakan kebajikan, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ia berupaya untuk bahu membahu, tolong menolong antara teman yang satu dengan yang lain, antara jamaah yang satu dengan yang lain, berusaha secara maksimal. Kenapa demikian? Karena anjuran haji itu adalah toleran. Haji itu tidak mengajarkan kepada kita adalah egois, tidak mengajarkan kepada kita untuk melakukan secara pribadi, tetapi bagaimana kita untuk mengajak jamaah yang lainnya. Sungguh sangat luar biasa. Yang kedua adalah al-ihsan, dan yang ketiga adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Bahwa kemabruran itu adalah menumbuh kembangkan dan mengkondusifkan selamat dan menyelamatkan. Itulah al-Islam. Oleh karena itu, para mufassir menegaskan bahwa bekal ketakwaan oleh kemabruran tidak hanya digapai oleh orang-orang yang hanya menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi adalah bagi semua insan. Semua insan berarti manusia yang memiliki karakter terbaik, yang mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini, kemanapun ia harus berbekal dengan ketakwaan. Dia berbekal ketakwaan, dan oleh-olehnya itu adalah ia akan meraih kemabruran.
Maka di dalam ayat itu dinyatakan ulaikal ladzina shadaku, mereka yang telah berupaya menggapai kemabruran, baik jamaah haji maupun kita di dalam mengalami bahtera kehidupan, pergi ke kampus, pergi ke berbagai event-event kegiatan kita, maka disitulah kita harus meraih kemabruran. Ulaikal ladzina shadaku, itulah orang-orang yang benar, itulah orang-orang yang meraih kemabruran. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang berbekal ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, berbagai kesempatan, berbekal dengan ketakwaan, dengan 3 filar, yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kemudian menggapai kemabruran adalah sebersih-bersihnya tauhid, al-ihsan, berbuat kebajikan, dan al-islam, menjadikan dirinya selamat, juga menyelamatkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, dia akan menjadikan pribadinya itu adalah bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan, sebaik-baik manusia adalah yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang telah menunaikan ibadah haji akan membahanakan dan membenarkan kemabruran, tapi pesan itu adalah sungguh sangat holistik. Orang yang mengerti bahtera kehidupan pun harus membahanakan kemabruran dalam seluruh dimensi kehidupan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semua harus berlandas kepada yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berserah diri kepada Allah, melaksanakan amal-amal yang saleh dan berlandas kepada Al-Quran dan sunnah Rasul yang nyata. Dan pasti jika itu dilaksanakan, kita akan memiliki akidah yang kokoh dan kuat, bisa melaksanakan amal-amal kebajikan, dan kita akan terlahir sebagai sosok manusia yang mencintai keselamatan dan membahanakan dimanapun keselamatan itu di tengah-tengah umat. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.